Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gayatri dari semester 3 Hukum Keluarga kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Pengertian ruang lingkup dan konsep. Konsep itu merupakan suatu kajian terfokus kepada satu hal. Hukum tata negara secara istilah yang pertama yaitu konstitusional atau state law dalam bahasa Inggris. Kemudian droit constitutionnel dalam bahasa Prancis. Kemudian state rights dalam bahasa Belanda. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut para ahli, Van Vollenhoven yaitu mengatur semua masyarakat hukum, alasan dan masyarakat hukum bawahan. Kemudian menurut Solten yaitu mengatur organisasi daripada negara. Kemudian menurut Utrecht yaitu kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Ruang lingkup hukum tata negara yaitu yang pertama organisasi negara, kedua struktur pejabat negara, yang ketiga pembagian kekuasaan dan hubungannya. Kemudian sumber hukum tata negara. Sumbernya yaitu satu, hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Biasanya berbicara tentang hubungan internasional atau pergaulan internasional atau berbicara tentang hak asasi manusia. Itu jurisprudensi peradilan. Jurisprudensi adalah ketetapan hukum yang telah dilakukan oleh pengambil fatwa atau kebijakan sebelumnya. Biasanya diksinya ada pada hakim. Yang kelima yaitu constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan seperti hukum adat, kebiasaan, dan tata negaraan. Yang keenam yaitu doktrin ilmu hukum yang telah menjadi communist opinion, doktrin hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Asas-asas hukum tata negara. Asas yaitu karakter, prinsip, dan ciri khas. Asas-asas hukum tata negara yaitu 1. Asas negara kesatuan, 2. Asas negara hukum, 3. Asas bentuk negara hukum, 4. Asas demokrasi. Bentuk-bentuk negara hukum secara formal yang pertama yaitu individualisme. Individualisme itu yang dimana suatu negara itu membebaskan atau memberikan kemerdekaan atau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh di Amerika. Kedua yaitu negara. Yang ketiga itu monopoli, yang mana peran negara sangat dominan, yang memonopoli bangsa dan negara. Secara material, 1 yaitu kolektif. Kolektif yaitu sebuah sikap negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan mereka. Kedua yaitu dominan negara. Dominan negara yaitu tidak membuat ruang politik bagi masyarakat negaranya, tetapi lebih cenderung mendominasi atau memonopoli sebuah keadaan dan dipaksa masyarakat itu untuk mencapai tujuan atau cita-cita oleh negara tersebut. Ketiga yaitu welfare state. Welfare state yaitu negara ideal yang penuh kesejahteraan. Asas negara kesatuan. Bentuk negara itu ada 2 negara, kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan yaitu dalam bentuk pemerintahan lebih cenderung sentralistik atau kewenangan didominasi oleh pusat. Tapi bukan berarti daerah itu tidak memiliki otoritas negara. Negara serikat yaitu sifatnya kolektif kolegia sentralistik, negara pusat tidak terlalu besar bagaimana halnya negara kesatuan. Asas negara kesatuan ada 3 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan.
Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan negara kesatuan atau pusat terhadap pemerintahan di daerah yang disebut dengan otonomi daerah itu. Dekonsentrasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan. Tugas pembantuan adalah wewenang atau urusan pemerintahan pusat yang bila mana pada suatu waktu dibutuhkan peran dari daerah. Asas negara hukum mempunyai ciri negara hukum yaitu jaminan. Bentuk negara yaitu ada dua, kesatuan atau unitary state dan bagian atau federal state. Kesatuan atau unitary state yaitu satu vertikal management model seperti di Inggris dan Jepang, dua central representative model di Swedia, Spanyol, dan Denmark, tiga unification model di Belanda, 4. Mixed model di Prancis. Karakternya, pertama, satu konstitusi yang berlaku, 2. Suatu pemerintahan di tingkat pusat, 3. Warga negara, 4. Satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, 5. Dominasi pusat. Bagian atau federal state, satu perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, 2. Keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kedua kedaulatan ganda, 3. Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan dengan bersifat koordinatif atau kooperatif yang mana kewenangan bersifat eksklusif. Susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat minimal. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles yaitu ada 4. 1. Autokrasi, 2. Oligarki, 3. Monarki, 4. Republik. Bentuk negara menurut Aristoteles, bentuk sempurnanya 1. Monarki, 2. Aristokrasi, 3. Politia. Bentuk keperosatannya 1. Despoti tirani, 2. Oligarki plutokrasi, 3. Demokrasi. Autokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang diperintahkan dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Oligarki yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Kalau monarki yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang kaisar atau kerajaan. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya berlangsung sepanjang hayat sang raja atau sultan. 4. Republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian siklus teori pertama, yaitu monarki, yang mana di kekuasaannya dipegang satu orang. Kemudian tirani, yang diperintah oleh satu orang. Kemudian aristokrasi, yang kekuasaan dipegang beberapa orang. Kemudian oligarki, kekuasaan dipegang beberapa orang, lalu demokrasi, pemerintah dijalankan rakyat, lalu oklorasi yang masing-masing ingin mengatur dan memerintah ingin bebas sama. Sistem pemerintahan yang pertama yaitu presidensial, yang mana kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Kemudian, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Kemudian, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Lalu ada parlementer, yang mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Kemudian pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, kemudian bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Lalu kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan dari Maurice de Verger itu bisa atau perlu dilakukan. 1. Secara langsung dengan pemulihan para penguasa, pembagian kekuasaan, kontrol yurisdiksional atau penguasaan yang lebih ketat. 2. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintahkan. 3. Pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat internal ataupun eksternal.
Trias politika. Trias politika ini sudah ada sejak abad ke-16 di Prancis. Yang pertama yaitu Prancis abad ke-16, yaitu fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justis, fungsi polisi. 2. John Locke dari 1632 sampai 1704, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, fungsi federatif. 3. Montesquieu 1748, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Setiap kekuasaan mempunyai karakter masing-masing. Eksekutif karakternya kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. Kemudian presiden. Kemudian satuan kerja pemerintah. Kalau legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function DPR. Kemudian yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang dan kehakiman.